Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Perkenalkan ya, terutama ini untuk siswa-siswi kelas 10 peserta didik baru. Perkenalkan, nama saya Nama saya Annida Awaliani Rahmah. Nah, saya biasa dipanggil Bu Nida atau Bu Anida, sama saja ya. Saya itu mengajar matematika. Nah, untuk kelas 10 terutama kelas 10 MIPA, saya ngajarnya itu kelas 10 MIPA. Saya ngajarnya matematika wajib. Untuk kelas 10 program IPS maupun program bahasa, saya ngajarnya adalah matematika umum ya. Nah, materinya sama tidak sih? Sama ya. Untuk IPA, IPS dan bahasa, semua program materinya sama ya. Nah, itu nama panjang dan nama panggilan. Kemudian kalau alamat, kebetulan saya ikut suami. Sekarang saya tinggal di Benda. Barangkali ada yang mau main, barangkali atau ada yang dari Benda atau arah Sirampok mau main, tidak apa-apa, silahkan. Alamatnya itu adalah Pertigaan Benda. Ya, di situ kan ada gang toko dinamis, bisa masuk. Nah, di situ daerah rumah saya, deket kok, tidak jauh. Yang mau main silahkan, yang mau bertemu dengan tatap muka dengan saya juga silahkan, atau mau belajar diskusi ya, diskusi bareng-bareng ya, kita saling belajar. Mau ke rumah saya juga tidak apa-apa. Nah, karena saya ikut suami, berarti status saya bukan single lagi atau gadis ya, tetapi saya sudah berkeluarga gitu ya. Alhamdulillah membangun keluarga yang bahagia. Pertemuan kemarin kita sudah perkenalan ya, hanya melalui teks. Sekarang perkenalannya sudah menggunakan video. Nah, berkaitan dengan perkenalan, maka saya juga akan menyampaikan pendahuluan mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1. Materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan, yang meliputi konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak linear satu variabel, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional, serta sistem pertidaksamaan dua variabel. Sekarang kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita itu kan sering mendapatkan permasalahan yang berkaitan atau berhubungan dengan jarak. Misalnya nih, kita mau menghitung jarak antara rumah ke sekolah. Lalu kita menghitung jarak dari rumah ke pasar. Nah, atau juga kita menghitung jarak antara dua tempat tertentu. Dalam kaitannya, pengukuran jarak antara dua tempat dari tempat A ke tempat B itu ternyata ada sesuatu yang sangat istimewa, bahwa jarak selalu bernilai positif. Dengan kata lain, pengukuran jarak tidak pernah dan tidak akan bernilai negatif ya. Jadi ketika kita berhubungan berkaitan dengan jarak selalu bernilai positif ya. Nah, kita ambil contoh. Misalkan dari tempat A ke tempat B jaraknya adalah 5 meter ya. Dari tempat A ke tempat B jaraknya adalah 5 meter. Sekarang pertanyaannya, berapa jarak dari B ke A?
Apakah 5? Apakah min 5? Ya, jawabannya adalah 5 meter ya. Mau dari A ke B ataupun dari B ke A, hasilnya tetap positif. Mengapa? Karena jarak selalu bernilai positif. Nah, sekarang kalau misalnya dari sekolah menuju ke pasar, jaraknya adalah 150 meter. Maka jarak dari pasar ke sekolah adalah 150 meter. Nah, begitu juga dengan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0 tanpa memperhatikan arah. Ya, sama seperti jarak, tidak memperhatikan arah. Sehingga nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Sehingga nilai mutlak X bisa ditulis sebagai nilai mutlak dari suatu bilangan X dapat diartikan sebagai jarak bilangan terhadap titik 0 pada garis bilangan dan dapat dinotasikan dengan garis 2 pada tepi bilangan. Nah, penulisannya seperti ini. Nilai mutlak X. Nah, didefinisikan nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan bernilai negatif X jika X-nya bernilai negatif atau kurang dari 0. Ini adalah definisi dari nilai mutlak X. Sekarang kita ambil contoh. Nomor 1. Nilai mutlak dari 2 adalah 2. Mengapa? Jawabannya karena kita lihat syaratnya di sini. Nilai mutlak X berarti 2 ini adalah nilai dari X ya, nilai mutlak X, nilai mutlak 2. Nah, 2 ini akan bernilai sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, di sini X-nya adalah 2. 2 itu bertanda positif ya, lebih dari 0. Lebih dari 0 maka lebih cocok ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas karena 2 lebih dari 0. Ya, karena 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan X-nya kan 2. Nah, 2-nya lebih dari 0. Karena 2 lebih dari 0 atau karena X-nya lebih dari 0, maka jawabannya adalah X. Nah, X-nya adalah 2. Nah, ya, kita ambil contoh lagi yang nomor 2. Misalkan, nilai mutlak dari 3, maka jawabannya adalah 3. Kenapa? Karena kenapa? Karena X-nya sama dengan 3. Ini kan X, 2. X-nya 3. Berarti karena X-nya 3. Dan X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, X-nya lebih dari 0. Kenapa? Karena X-nya adalah 3. Dan 3-nya itu lebih dari sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 3. Oke, kita coba lagi contoh yang ketiga. Nilai mutlak dari 10 sama dengan 10. Kenapa? Karena X-nya lebih dari sama dengan 0.
Ya, mau pakai alasan seperti ini boleh, mau seperti ini boleh, mau seperti ini juga boleh. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk nomor 4. Nilai mutlak dari 0 itu sama dengan berapa? Kita lihat syaratnya di sini 0, 0. Tapi karena di sini ada 0, maka kita cari yang ada sama dengan. Kira-kira yang atas atau yang bawah? Ya, yang atas. Di sini ada tanda sama dengan. Maka X-nya nilai mutlak 0 sama dengan 0. Mengapa? Karena X-nya lebih dari sama dengan 0. Selesai. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5, ke contoh nomor 5. Nilai mutlak dari min 2. Kira-kira jawabannya berapa ya? Di situ kan min ya, min 2. Kira-kira jawabannya berapa sih? Nah, di sini berarti kita masih titik-titik ya. Jawabannya berapa kita kurang tahu. Nah, kita harus mengingat-ingat syarat-syarat ini. Nah, kita tulis di sini X-nya berarti sama dengan min 2. Min 2 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0? Min 2 itu kurang dari catatan bahwa min 2 kurang dari 0. Maka syaratnya yang ini ya. Nah, syaratnya yang ini berarti bukan X lagi, tetapi min X. Nah, X-nya tadi ini ya, maka min 2. Oke, kita coba. Berarti nilai mutlak min 2 sama dengan min, ditulis lagi min. Saya tuliskan di sini. Min. Nah, min X. X-nya itu adalah min 2. Berarti min dikali min 2. Min dikali min sama dengan plus. Maka min dikali min 2 sama dengan 2. Ya, ini alasannya. Nah, bisa dilihat kan nilai mutlak itu sangat erat kaitannya dengan jarak. Ya, kalian bisa lihat entah itu X-nya positif, entah itu X-nya 0, entah itu X-nya bernilai negatif. Semuanya itu hasilnya bernilai positif semua. 2, 0, 10, 3, dan 2 ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sekarang kita coba yang nomor 6 ya, untuk nilai mutlak dari min 5. Nah, min 5 itu adalah X-nya yang bernilai kurang dari 0. Karena negatif berarti kurang dari 0. Maka syarat di sini minnya ya kita tulis lagi di sini min ya. Buka kurung X-nya adalah min 5. Berarti buka kurung min 5 tutup kurung lagi, maka sama dengan min dikali min. Min dikali min sama dengan plus. Plus berapa? Plus 5. Selesai. Coba kita lagi yang nomor 7. Kalian juga coba di rumah ya. Nilai mutlak dari min 3. Nah, berarti karena min 3 itu kurang dari 0, maka syaratnya harus diperhatikan. Harus dikali dengan min X. Oke, berarti min buka kurung. Min 3-nya kita tulis lagi menjadi min 3. Oke, kita tulis lagi, maka sama dengan min kali min plus sama dengan 3. Selesai. Ada yang ditanyakan? Nah, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Saya buka komentarnya, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut
ya. Kalau paham kalian komen paham. Kalau kalian masih bingung silahkan komen, Bu saya masih bingung. Atau apapun yang kalian ingin tanyakan silakan. Ini sementara materi sampai konsepnya terlebih dahulu ya. Sampai sini saya tutup pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang kedua ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.